Sabtu 9 Oktober 2021, hari yang indah bagi kita semua. Tanpa terasa, kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan Oktober. Bapak Ibu, demi kelancaran ibadah doa Sabtu pagi pada hari ini, mohon kiranya bagi Bapak Ibu yang tidak bertugas untuk mematikan mikrofonnya. Tuhan itu baik. Baik sekali. Bahkan dia mengajarkan kepada kita melalui banyak hal. Salah satunya, dia mengajarkan kepada kita melalui teladan dari Ibu Maria. Sebelum kita memasuki ibadah doa Sabtu pagi hari ini, mari kita memberi diri kita, hati dan pikiran kita dan menenangkannya di dalam saat teduh bersama. Amin. Ya, Bapak Ibu tahukah bahwa burung murai itu bangun jam 2:30 pagi dan dia terus bekerja sampai jam 9:30 malam, Bapak Ibu, mencari makan bagi anak-anaknya. Apalagi kita ya, jika Tuhan mengasihi burung sesuai dengan firman-Nya, maka terlebih lagi kita. Tuhan mengasihi kita. Saat bangun tadi pagi, Mas Fajar pasti mendengarkan suara burungnya di sekitar rumahnya ya, apalagi Pak Dawami yang rumahnya begitu rimbun dengan pepohonan. Pasti mendengarkan suara burung menyapa kita di pagi hari ini. Demikian juga kiranya siang nanti kita merasakan kehangatan dari sinar matahari. Mari Bapak Ibu kita memulai menyanyikan memuji Tuhan dengan suatu pujian yang indah, PKJ 242. Seindah siang diterangi terang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Benar ya Tuhan. Cara Tuhan mengasihi kami itu sungguh luar biasa. Kami menyaksikan bagaimana Tuhan menolong Ibu Sakiman berjuang dalam sakitnya. Kami menyaksikan bagaimana Mas Wajar berjuang dalam kehidupannya. Kami berjuang dan bersama dengan mereka dalam doa dan pengharapan kami. Kami mengingat bagaimana cara Tuhan mengasihi kami. Pun pagi hari ini kami bersyukur cara Tuhan mengasihi kami dengan sinar matahari yang hangat ya Tuhan. Burung yang berkicau di sekitar rumah kami. Terima kasih Tuhan. Dengan cara Tuhan mengasihi kami. Dan biarlah kami mengasihi Tuhan pada pagi hari ini. Dengan hati dan pikiran kami untuk sungguh-sungguh mengikuti doa Sabtu pagi pada pagi hari ini.
Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan doa Sabtu pagi ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Memasuki tahun kedua ya Bapak Ibu ya. Jika dihitung berarti sekitar 365 hari dikali 2. Waktu yang begitu panjang. Dan sepanjang waktu itu kita menyaksikan bagaimana Tuhan memulihkan keluarga kita, memulihkan Indonesia, hingga saat ini kita boleh sampai dalam kondisi baik-baik saja. Kesaksian ini akan kita dengarkan bagaimana Tuhan memelihara umatnya melalui kesaksian Ibu Wahyu Setiawati. Selamat pagi Ibu. Kiranya Selamat pagi. Ya. Silakan Ibu, kami rindu mendengarkan kesaksian Ibu. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Luar biasa saya bisa melihat Bapak Ibu dalam keadaan penuh sukacita ini. Semua itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Di sini saya mau berbagi cerita betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan saya, ataupun juga mungkin di kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu masih ingat 3 bulan yang lalu itu saya mendapat tugas di doa Sabtu pagi. Waktu itu saya mendapat tugas membawakan renungan pagi. Ketika saya mendapat tugas itu, saya sedang ada di Lampung menemani suami pelayanan di sana. Karena saya keasikan untuk ikut serta dalam pelayanan dengan suami, saya lupa kalau saya itu punya tugas untuk menyiapkan diri membawa renungan. Saya pikir bawa renungan itu gampang. Saya bisa ambil dari saat teduh, saya bisa ambil dari buku renungan harian, atau dari sadar, atau kalau ketika itu banyak hal yang lebih mudah, kita bisa lihat juga di Mbah Google mencari renungan apa ini. Ketika saya kembali dari Lampung, itu hari Kamis, 1 minggu sebelum ibadah Sabtu pagi. Tapi saya belum mempersiapkan diri itu renungan apa yang saya mau bawakan. Saya bingung, saya masih mencari sampai pada hari Selasa, saya belum juga mendapatkan apa itu renungan yang harus saya bawakan. Saya berdoa sama Tuhan, saya mohon ampun sama Tuhan. Saya menangis karena saya sudah melalaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Saya menyepelekan bahwa membawa renungan itu mudah. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah itu tidak akan mempermalukan saya. Akhirnya setelah saya berdoa dan memohon ampun, Tuhan nyatakan hanya dalam 1 hari saja saya dapat ayat apa yang menjadi renungan saya. Tapi ternyata ujian saya itu tidak hanya di situ saja. Ketika saya mau rekaman, saya sudah sampaikan kepada teman-teman di doa Sabtu pagi. Kira-kira ada yang bisa menggantikan saya tidak ya yang membawa renungan? Karena saya merasa badan saya ini mulai lemah. Terus teman-teman bilang, saya tanya, kira-kira rekaman terakhir kapan ya? Hari Kamis malam, Bu. Aduh Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan. Saya ingin apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya ini bisa saya selesaikan. Semoga saya bisa menyelesaikan rekaman pada Kamis malam ini dengan baik, Tuhan. Tuhan tolong saya. Saat itu saya sedang mengantar suami untuk check up rutin di Rumah Sakit Halim. Itu selesai itu check up itu jam 3 sore. Sampai di rumah itu jam 4. Ketika saya mau pulang itu, saya bilang sama suami, Pak,
saya turun di klinik Fahira saja, Pak. Ya. Suami saya bilang, kenapa? Mau apa kamu turun di sana? Saya bilang, saya mau tes rapid antigen. Karena saya lihat ini, saya merasa di tubuh saya tuh nggak nyaman, saya bilang. Terus saya rapid lah jam 5 sore. Nah, jam 6 sore hasilnya keluar. Nah, ternyata hasil rapid test antigen saya itu negatif, Bapak Ibu. Wah, saya bilang, wih, puji Tuhan. Ternyata badan saya lemah ini saya tidak terkena COVID, saya bilang. Kemudian saya pulang, saya lanjutkan rekaman, dan saya selesai rekaman itu, saya berdoa itu tiba-tiba kok selesai rekaman badan saya merasa bukan tambah baik ya. Padahal saya sudah minum vitamin, sudah minum obat meriang, segala macam. Tapi kok badan saya bukan tambah baik ya Tuhan. Kok rasanya lemah, nggak ada semangat, terus capeknya itu benar-benar luar biasa. Terus pada saat itu saya bilang sama suami, Pak, malam ini kamu tidak usah tidur sama saya ya Pak. Saya bilang, kamu tidur di kamar anak atau di kamar yang lain. Nah, suami saya bingung, dia marah. Saya nggak mau. Kenapa kamu usir saya dari kamar? Saya juga nggak tahu saya kenapa bicara begitu. Nah, terus dia bilang, tidak, saya mau di kamar ini saja. Nah, setelah selesai, biasa kami sebelum tidur, kami berdoa bersama dengan anak. Nah, ketika selesai berdoa itu, saya pegang oximetri. Saya pakai oximetri, saya dapat marah dari anak dan suami. Mama ini gimana sih? Kita kan udah selesai berdoa. Kita minta Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Tapi kenapa Mama tiba-tiba pakai oksi? Mama tidak percaya kalau Tuhan Yesus jaga Mama. Tuhan Yesus lindungi Mama. Wah. Saya bilang, tidak, Mama hanya mau ngecek aja. Ini ada masalah apa. Karena badan Mama nih rasanya benar-benar tidak bisa bergerak, lemah, terus ada rasa meriang, itu badan seperti dipukul, benar-benar sakitnya luar biasa. Nah, saya diam saja, saya tidak pakai oximetri lagi di depan anak dan suami. Nah, ketika anak dan suami sudah tertidur, saya pasang itu oksi. Ternyata oksigen saya itu di bawah 90, sudah 89. Dan memang karena itu saya pakai itu karena saya merasa benar-benar sesak napas. Tapi saya tidak mau bangunkan suami saya. Karena kalau saya bangunkan pasti dia marah. Kami diamkan sampai jam 4 subuh, saya bangunkan suami. Saya bilang, Pak, ini saya dari semalam nggak bisa tidur. Badan saya sakit semua dan saya sesak napas. Nah, suami saya bangun, kaget, terus dibilang, Yesus Tuhan. Nah, yang dia lakukan, selanjutnya dia berdoa untuk saya. Setelah berdoa dengan saya, terus saya mencoba konsultasi ke Dr. Yeni, atau Dr. Retno, atau ke Dr. Henry. Ternyata tidak tersambung ke mereka. Karena mungkin mereka juga sibuk untuk mempersiapkan hari baru dengan pelayanan mereka. Nah, saya bingung, saya harus bagaimana, obat yang saya minum tidak ini, dan dokter teman-teman yang saya hubungi juga tidak bisa. Adik saya pun yang dokter itu juga saya coba hubungi, dia juga tidak bisa dihubungi. Nah, saya berkomunikasi melalui Halo Dokter. Nah, di Halo Dokter itu saya diberi obat dan vitamin, dan dokter itu mengatakan dari gejala itu bahwa saya ada terpapar COVID. Tapi saya bilang sama dokter, Dok, saya ini baru periksa antigen.
antigen ini belum lama dok, baru kemarin jam 5 sore. Terus ibu terkenanya kapan? Jam 9 malam dok, badan saya mulai terasa ini dok. Apa hasil saya ini salah dok? Saya bilang gitu. Karena saya kan periksanya ini di klinik, bukan di rumah, saya bilang. Dia bilang, itu mungkin ibu gejalanya cepat sekali Bu. Karena ibu mengalami gejala yang boleh dianggap ini gejala berat. Ibu sudah sesak napas. Saya diberikan obat dan resep. Kemudian hanya satu obat yang tidak bisa saya dapatkan, yaitu obat oseltamivir yang mungkin Bapak Ibu dengar ya. Itu khusus untuk obat COVID, itu virus influenza. Saya sudah suruh anak dan dia mencari di setiap apotek, itu tidak ada di Jakarta. Akhirnya saya hanya minum obat dan vitamin saja. Selama 3 hari ini saya sakit itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya tertidur saja di tempat tidur. Orang tua saya saja tidak tahu kalau saya sakit selama 3 hari. Dan kami tidak melapor ke gereja karena situasi dan kondisi itu suami fokus untuk bagaimana supaya istrinya ini sembuh. Yang kami lakukan, yang dilakukan oleh suami itu adalah dia tetap berdoa, meminta kepada Tuhan untuk kesembuhan saya. Pada saat saya sakit ini, 3 hari ini sesak napas luar biasa, sampai saya pakai oksigen, karena untuk dapatkan oksigen waktu itu luar biasa susah ya Bapak Ibu, karena itu adalah awal-awal pandemi yang luar biasa di bulan Juni, awal Juli. Ketika saya sakit ini, di sebelah saya itu, di rumah saya itu, setiap hari ada sirena ambulan lewat setiap saat. Kemudian ada pengumuman dari masjid, tetangga di sekitar saya itu setiap hari kanan kiri itu ada yang meninggal. Itu yang membuat saya benar-benar down, walaupun saya didoakan oleh suami saya untuk tetap kuat. Tapi ketika mendengar itu dan saya mengalami hal yang luar biasa, saya hanya menangis pada Tuhan Yesus. Saya setiap hari mengatakan pada Tuhan Yesus, saya siap, kapanpun Tuhan ambil. Tetapi ketika saya dalam posisi tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian mulai berhalu seperti itu, saya bertanya Tuhan, apakah saya tidak bisa diberi kesempatan lagi Tuhan? Karena tugas saya ini masih banyak Tuhan yang belum selesai, saya bilang begitu. Dan saya melihat anak saya dan suami saya ingin mereka bisa bersama-sama lagi Tuhan, lebih lama lagi Tuhan. 4 hari kami bergumul dan suami saya menangis. Kemudian dia bicara kepada saya, saya salah berdoa, saya salah meminta pada Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang? Saya meminta pada Tuhan Yesus untuk kesembuhan Mama. Tapi bukan doa itu yang Tuhan inginkan. Kamu berdoa kepada saya, kamu meminta, tetapi kamu tidak boleh memaksakan kehendak kamu. Kesembuhan itu adalah kemurahan saya. Itu adalah otoritas saya. Itu yang Tuhan sampaikan kepada saya. Jadi saya hanya bisa menyerahkan apa yang terbaik untuk Mama saja. Dan ternyata dengan kemurahan Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan, dan dengan pergumulan yang kami hadapi, saya perlahan-lahan mulai sembuh. Saya mulai bisa duduk, napas saya sudah mulai di atas 93, saturasinya. Ketika itu barulah
ada teman majelis saya telepon ke saya. Dan dibilang, Mbak Wahyu kok suaranya beda ya? Iya, kebetulan saya sakit, saya bilang. Nah, tapi saya tidak tahu sakit saya ini COVID atau apa, karena memang antigen saya itu negatif. Saya mau pergi untuk PCR saya tidak mampu bangun. Ya, ternyata semua itu berlanjut sampai akhirnya Tuhan nyatakan kemurahannya, dan Tuhan juga nyatakan kemurahan itu bagi orang yang belum percaya padanya. Tetangga saya yang Islam menderita sakit COVID yang luar biasa. Tetapi dia datang kepada kami di saat kami memang benar-benar masih mengalami penderitaan isomah. Dia bilang, Bude dan Bapak tua, saya ingin didoakan juga. Saya ingin suami saya juga menerima kesembuhan yang seperti Bude. Dan saya percaya bahwa Isa Putra Maryam itu yang menyembuhkan saya. Dan puji Tuhan, karena keyakinan dan kepercayaannya, Tuhan jamah dan Tuhan buktikan suaminya yang saturasi 68 dengan kondisi tubuh yang sudah hitam semuanya, hanya biji matanya yang putih saja. Tuhan buktikan kasih sayangnya. Si suami boleh sembuh total dan saat ini dia sudah kembali seperti normal. Di sini saya berbagi cerita karena saya ingin sampaikan betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Tuhan mengerti, Tuhan memperhatikan pertolongan, dan pertolongannya itu selalu ada pada waktunya. Jadi tetap kita harus percaya, menyerahkan seluruh hidup kita. Kita serahkan, Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi ketika saya berdoa bagi semua orang, saya yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan bekerja bagi kita semua. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Terima kasih Bapak Ibu. Itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih Ibu Setiawati. Bapak Ibu, saya merinding rasanya mendengarkan kesaksian ini. Betapa tidak ya, badan sudah membiru, hanya mata yang putih. Betapa tidak Ibu Wahyu mengalami kesesakan yang luar biasa. Saturasi bahkan di bawah 90 ya Bu, pada saat itu. Tidak bisa juga bergerak kemana-mana. Siapa yang akan jadi pegangan Ibu pada saat itu. Tapi begitu indah apa yang disaksikan oleh Bapak ya. Bapak mengatakan bukan itu Ma yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah serahkan semuanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, marilah kita meyakini bahwa melalui kesaksian yang Ibu Wahyu sampaikan ini, kita meyakini satu hal, bahwa siapa yang berpegang kepada firman Tuhan, siapa yang berpegang kepada kepercayaan di dalam Tuhan, itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan. Kita amini kesaksian dan Ibu Wahyu ini, dan sebentar kita akan menyambut firman Tuhan tentang teladan Ibu Maria, Ibu dari Tuhan Yesus. Sebelumnya, mari kita sama-sama menyanyikan satu pujian. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia.
Pak Dawangi belum dibuka mic-nya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dengar suara saya ya. Di pagi yang indah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, membacanya, marilah kita bersama-sama kita berdoa. Mari kita menghadap Tuhan untuk berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan merenungkannya, memahaminya, serta kami berusaha untuk melaksanakan dalam kehidupan kami. Sertai kami semua ya Tuhan, baik hamba yang membaca dan menyampaikannya untuk kami sekalian, dan kami yang akan mendengarkannya. Kiranya Roh Kudus tetap menyertai kami sekalian ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, nats yang kita baca pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang 5. Kita semuanya sudah sering mendengarkannya dan membacanya, yaitu mengenai perkawinan di Kana. Saya akan mencoba membacakan untuk Ibu, Bapak, Ibu sekalian. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga berperkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada Tuhan, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau ya dari aku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apapun yang katakannya kepadamu, lakukanlah itu." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pasti sudah sering mendengar perikop ini, yaitu mengenai perkawinan di Kana. Bagi orang Yahudi di abad yang pertama, pesta perkawinan itu bisa berlangsung selama 1 minggu dengan banyak undangan. Nah, apabila dalam acara itu bisa kehabisan anggur, minuman pesta perkawinan tersebut ini akan menjadi masalah besar. Nah, Ibunda Yesus mengetahui kejadian tersebut, lalu mengambil prakarsa dan berkata kepada anaknya agar mau menolongnya. Namun jawaban Yesus sangat kurang halus. Dikatakannya, "Mau apakah engkau dari aku, Ibu?" Kalau dalam terjemahan yang harafiahnya, "Mau apakah engkau perempuan?" Namun diperhalus di dalam bahasa Indonesia menjadi, "Mau apakah engkau, Ibu?" Jawaban itu masih dilanjutkan lagi, "Saatku belum tiba." Istilah saat di dalam Injil Yohanes ini adalah menunjukkan saat kemuliaan bagi Bapa, yaitu saat di mana Tuhan Yesus wafat dan kembali kepada Bapa di surga. Saat kemuliaan itu ditetapkan oleh Bapa dan bukan oleh manusia, dan juga bukan hubungan antara darah dan daging, misalnya antara
hubungan ibu dan anaknya, seperti hubungan antara Ibunda Yesus dengan Yesus. Setelah ditegur dan prakasarnya ditolak, reaksi Ibu Yesus sangat menakjubkan. Dia segera memerintahkan kepada pelayan-pelayan agar melakukan apapun yang dikatakan kepada mereka. Ibu Yesus adalah tokoh pertama dalam kitab Injil yang memberi respon kepercayaan memadai yang difirmankan Yesus. Saya ulangi, bahwa Ibu Yesus adalah tokoh pertama dalam kisah Yesus, kisah Injil, yang memberi respon kepercayaan kepada firman itu. Kemudian Ibu Yesus menggunakan kepercayaan itu dengan memerintahkan kepada para pelayan itu untuk mempersiapkan apa yang dikatakan dan melakukan apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada mereka. Sebelum Yesus memerintahkan kepada mereka, Ibu Yesus memberi keterangan tentang maksudnya. Ada maksud 6 ekor, 6 tempayan yang ada di situ. Dan kita semuanya tahu bahwa akhirnya pesta perkawinan itu berlangsung sukses tanpa diketahui dari mana datangnya anggur yang nikmat itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan sikap dan tindakan Ibu Yesus ini. Meskipun mendapat jawaban yang kurang enak didengar, namun Ibu Yesus sadar dan paham bahwa anaknya adalah bukan manusia biasa. Dia tahu dari mana asalnya. Maka dengan penuh keyakinan dia segera memerintahkan para pelayan di pesta tersebut untuk mematuhi perintah Yesus. Meskipun yang dikatakan pada saat itu, dia mengatakan bahwa saatnya belum tiba. Keyakinan dan kepatuhan Ibunda Yesus ini patut kita teladani, Bapak Ibu sekalian. Artinya, pada saat kita teladani dalam saat kita menghadapi persoalan dan percobaan, kemanakah kita akan pergi untuk mendapatkan penyelesaian? Apakah kita dengan cepat datang kepada Yesus seperti yang Ibunda Yesus teladankan kepada kita? Apakah kita pergi ke tempat lain? Apabila kita datang kepada Yesus, pastilah segala persoalan itu akan diselesaikan dengan sempurna. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam khotbah-khotbah di gereja kita sering mendengar para pendeta kita, misalnya Pak Pendeta Rudi, sering mengatakan bahwa doa kita tidak pernah ditolak oleh Tuhan. Yang terjadi adalah doa kita selalu dijawab. Nah, jawaban itulah yang sering tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Jawabannya bisa ditunda, bisa diganti dengan yang lebih baik, atau mungkin permintaan kita disempurnakan oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dengan meneladani dari peristiwa di Kana ini, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Ibunda Tuhan Yesus ini, marilah kita tetap mengingat sabda Tuhan, bahwa jangan kita pergi kepada tempat lain pada apabila kita menghadapi persoalan, tetapi datanglah kepada Tuhan. Ibu Wahyu sangat indah menyampaikannya kepada kita dalam kesaksiannya tadi. Mencontohkan bagaimana Mas John berdoa untuk Tuhan, ternyata Tuhannya tidak dijawab, dan karena merasa dia dalam doanya memaksakan kehendak Tuhan. Mas John dengan Bu Wahyu menyadari
bahwa kuasa kesembuhan ada pada Tuhan. Itulah Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan kita sekalian. Di dalam kita menghadapi persoalan, janganlah datang kepada yang lain. Teladanilah Ibunda Yesus yang meskipun di dalam mungkin dalam kemanusiaannya kecewa dengan jawaban anaknya, namun yakin bahwa jawaban itulah yang tepat dan ternyata benar apa yang dikatakannya. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita di dalam kita memahami firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan itu tetap menolong kita dalam kita menjalankan kehidupan ini. Tuhan Yesus kiranya tetap memberkati kita sekalian dalam menjalankan kehidupan ini. Bapak juga Ibu sekalian, memahami akan pentingnya atau makna dari firman Tuhan itu, marilah kita bersama-sama mohon kepada Tuhan, kiranya kita tetap dimampukan untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, dengan segala kerendahan hati, marilah kita berdoa mohon tuntunan dan berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak. Engkau sungguh indah pada pagi hari ini. Menghadirkan Bu Wahyu dengan segala kesaksiannya, dan juga menghadirkan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, pada kami sekalian. Apa yang kami dengar ya Tuhan di pagi hari ini, kiranya Engkau berkati, Engkau tanamkan dalam lubuk hati kami yang terdalam ya Tuhan, sehingga kami mampu Engkau izinkan untuk melaksanakan ini, untuk meneladani Ibunda Yesus dalam melaksanakan apa yang dikatakan anaknya kepada dia, juga memahami apa yang dialami oleh Bu Wahyu pada pagi hari ini. Inilah kami ya Tuhan, sertai kami dalam kami menjalankan kehidupan untuk tetap bersama dengan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini dengan penuh keyakinan kami naikkan ke hadapan-Mu. Amin. Baik, Maria adalah Ibu Yesus, tokoh pertama yang memberi respon percaya. Bapak Ibu, marilah hari ini kita meneladani keyakinan dan kepatuhan Maria, Ibu Tuhan Yesus. Tapi kita nggak ada kekuatan apa-apa. Karena kekuatan itu hanya datang pada saat kita meminta Tuhan menuntun kita. Tuntun aku, Tuhan. Kau berkuasa dalam setiap
Wahyu, silakan. Oke, mari Bapak Ibu kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat dan mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demikian juga dalam ibadah pagi ini. Perkenankan kami, ya Tuhan, untuk berdoa syafaat. Kami mau berdoa bagi orang tua kami, Ibu Kusnandia Bujo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasila Sunarto, Ibu Sri Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu Budi Sukamto, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Sudono, dan Bapak Espamun, serta para adiuswa yang ada di GKJ Ebenezer. Kiranya Bapak senantiasa memelihara, menyertai, dan memberkati para orang tua kami ini dengan kesehatan, semangat, dan sukacita untuk dapat menjalani masa-masa tua mereka bersama Engkau saja. Kami juga mau berdoa bagi saudara kami yang saat ini sedang dalam perawatan maupun dalam proses kesembuhan. Kami mau berdoa bagi Ibu Rini Larastiati, Saudara Sri Hesti Indrawati, Bapak dan Ibu Sabto Raharjo Tamuji, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Amira Jumadiono, Ibu Diana Krisnan dari Marunduri, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adi Sarjono, Bapak Widi Laksono M. Saleh, Bapak Widananto, Ibu Doibora Susilowati Sukadis, Ibu Ruswadi, Ibu Delianat S. Tobing, Ibu Menu Sumaria Sudiatmo, Bapak AC Mujiono, Bapak Suseno Widionarko, Ibu Desi Samuel Hadi. Tak lupa juga kami berdoa bagi keluarga kami, yaitu Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Ibu Endah Hayuni Wulandari, Nyonya Sri Sumarni, keluarga dari Bapak Dawami yang saat ini berada di Rumah Sakit Darmais. Biarlah kasih dan kemurahan-Mu terus nyata bagi saudara-saudara kami yang saat ini sangat membutuhkan pertolongan-Mu bagi penyembuhan sakit yang mereka rasakan. Demikian juga bagi keluarga yang merawatnya, kiranya Bapak berkenan memberikan kekuatan, kesabaran, semangat, dan sukacita dalam merawat keluarga yang sakit. Kami mau berdoa bagi jemaat kami yang pada minggu-minggu ini sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berbahagia ini. Dalam pergumulan yang menerpa kehidupan beriman kami letakkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau sertai bagi mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan atau upaya meningkatkan kehidupan kesejahteraan keluarga, yang mencari pasangan hidup, ataupun keluarga yang merindukan kehadiran anak-anak yang saat ini sedang menjalani pembelajaran sekolah secara online, dan rencana pemerintah untuk kembali mengadakan sekolah tatap muka
Biarlah kiranya Engkau sertai mereka ya Bapa. Tak lupa juga, kami juga berdoa bagi pendeta kami, Pendeta Emeritus Joko Sulistyo, Pendeta Rudi Arianto, dan Pendeta Adelia Yuana Marta, para majelis, pengurus komisi badan dan wilayah, serta pegawai gereja. Kiranya Bapa berkenan memberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat kebijaksanaan agar para pelayan ini dapat melayani kami, jemaat di GKJ Ebenezer, dan dapat mengelola gereja serta membimbing kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah minggu pada masa pandemi COVID-19 ini, baik secara online maupun mulai live streaming. Kiranya Tuhan sertai, sehingga ibadah online maupun ibadah live streaming dapat berjalan lancar dan dapat menjadi berkat untuk semua jemaat-Mu. Kami berdoa bagi para korban COVID-19, para tenaga medis, sukarelawan dalam tugas dan tanggung jawab mereka, dan juga pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Mari kiranya Tuhan menolong agar Indonesia dapat segera keluar dari masa pandemi ini. Kami berdoa bagi Gereja GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia, Calon Pepantan Sawangan, maupun dengan gereja-gereja lainnya Bapak, yang mana saat ini mereka sedang bergumul di dalam proses perizinan dan pembangunan rumah ibadah. Kiranya Tuhan memberkati tim-tim yang sudah dibentuk, agar tim tersebut tetap dapat bekerja, dan pada waktunya Tuhan izinkan mereka akan mendapatkan apa yang mereka harapkan. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia, khususnya para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan negara Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kebijaksanaan di dalam mereka mengambil keputusan yang terbaik bagi bangsa kami. Ya Bapa di surga, setelah ibadah Sabtu ini Tuhan, kami akan kembali dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kiranya Tuhan sertai kami dan Tuhan pimpin kami semua. Ya Bapa di surga, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami ini dalam nama Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, nggak terasa loh, hampir 1,5 jam kita bertemu ya, kurang 10 menit. Ya, seperti Ibu Maria mengatakan kepada murid-muridnya, lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Hari ini juga Tuhan meminta kepada kita untuk menutup rangkaian doa pagi kita pada hari ini dengan menyanyikan satu lagu komitmen kita. Tuhan memanggil, mari segera. Yesus memanggil.
memandu masih segera. Ikutlah jalan selamat maka, jangan sesat dengan sabdanya. Marilah segera, sungguh nanti kita akan tenang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Baik, saya serahkan kepada Mas Fajar selaku pengurus DSP. Terima kasih Mbak Tiwu. Terima kasih untuk doa Sabtu pagi hari ini, sangat indah sekali. Saat ini ada pengumuman, sebetulnya nggak banyak pengumumannya. Untuk doa Sabtu pagi, Sabtu depan akan dilayani oleh Bapak Stefan Tupamahu sebagai pembawa renungan, dan petugas doa syafaat akan dibawakan oleh Bapak Diaken Topan. Untuk Sabtu depan tanggal 16 Oktober kita akan bertemu dengan YouTube. Jadi kita akan rekaman dan YouTube biasa. Lalu pada Sabtu depannya lagi tanggal 23 Oktober yaitu 23 Oktober itu YouTube, dan tanggal 30 Oktober minggu keempat itu kita akan kembali Zoom. Seperti itu sih. Jadi untuk Zoom doa Sabtu pagi adalah minggu kedua dan minggu keempat. Hanya itu pengumuman untuk doa Sabtu pagi. Kalau ada tambahan boleh, kalau tidak ada bisa dilanjut lagi. Aku mau ke Mas Fajar, Ya. ini aja mau membenarkan sedikit, minggu keempatnya tetap tanggal 23, Mas Fajar. Jadi ya. Sabtunya ada 5 bulan ini. Oh iya. Jadi 23 dan ya 23 kita Zoom lagi. Zoom. Ya. Kita foto bareng dulu ya Mas Fajar. Oh ya. Baik. Bapak Ibu silakan dibuka kameranya. Oh sudah dibuka semua ya. Kasih senyum yang paling indah ya, karena kita habis berdoa nih pasti hatinya bahagia sekali ya. Pasang muka. Siap, satu. Oke sebentar. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk mereka. Selamat pagi semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Semangat ya. Sampai jumpa. Sehat-sehat ya. Dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya. Terima kasih. kasih. Terima kasih. Ibu sudah hadir. Mas Fajar, Mbak Ayu. Terima kasih.